Setelah hal itu, terjadilah pertarungan di antara Nyonya Ruyan Adipati dan juga tetua dari klan Phoenix. Ternyata ini adalah pertempuran antara martial science. Ditambah lagi Lan Xun juga bertarung dengan Nona Xiang. Sementara Nona Fengno bertarung dengan Nona Rui dan juga adiknya. Terlihat Lan Xun berhasil dikalahkan oleh Nona Xiang. Saat itu Nona Fengno juga mengingatkan agar Lan Xun dan lainnya tidak ikut campur urusan klan Phoenix. Sementara Nian Bing menahan diri untuk bertarung karena takutnya nanti Nona Fengno dihukum oleh para tetua klan Phoenix. Di sisi lain, Adipati mengeluarkan kekuatannya, yaitu guntur naga petir untuk melawan ketua klan Phoenix. Karena takutnya istrinya dikalahkan oleh dua tetua, yaitu jika ia tumbang. Terlihat tetua klan Phoenix terkesan dengan tubuh naga guntur Adipati yang telah memasuki kondisi sempurna. Meski begitu, para tetua tidak akan mundur. Terlihat Nona Fengno mengeluarkan transformasi Phoenix dikarenakan ia adalah Phoenix of Hope. Ketika itu Nyonya Ruyan mengatakan jika putrinya masih hidup, usianya akan sama seperti Nona Fengno. Meski begitu, Nona Fengno tidak peduli apa yang dialami oleh Nyonya Ruyan. Yang penting ia harus membawa Nyonya kembali ke klan. Sementara Raja Naga Api yang melihat pertikaian ini, ia mengatakan manusia selalu mempedulikan hal sepele seperti cinta dan benci. Ketika pertarungan, Nona Fengno menegaskan aturan klan Phoenix melarang anggota klan jatuh cinta kepada manusia. Nyonya Ruyan menegaskan apanya yang melanggar aturan, ia hanya jatuh cinta kepada manusia dan tidak melanggar apapun. Mendengar itu, Nona Fengno tidak bisa menjawabnya dikarenakan ia juga punya hubungan dengan Nian Bing. Hingga akhirnya Nona Fengno pun dikalahkan oleh Nyonya Ruyan. Tapi tetua mengingatkan agar Nona Fengno tidak terpengaruh oleh Nyonya Ruyan. Akhirnya Nyonya Ruyan melawan dua tetua sekaligus. Tapi Nyonya Ruyan menggunakan bentuk ketiga dari transformasi Phoenix. Hal itu dilakukan untuk melindungi Adipati. Nian Bing yang melihat Nyonya bertarung, ia juga akan melakukan hal yang sama untuk mengeluarkan Nona Fengno dari klan Phoenix. Terlihat Adipati yang mencoba untuk melindungi istrinya, ia pun terpental akibat serangan dua tetua sekaligus. Adipati meminta maaf dikarenakan ia mengingkari janjinya tidak bisa melindungi istrinya. Saat itu tetua klan Phoenix menyuruh Nyonya Ruyan untuk menghabisi Adipati dan kembali ke klan Phoenix. Tapi pastinya Nyonya tidak akan kembali. Justru ia pun akan menunjukkan bentuk keempat dari transformasi Phoenix. Melihat bakat dari Nyonya Ruyan, dua tetua menyuruh agar Nyonya Ruyan tidak membuat kesalahan lagi. Tapi Nyonya Ruyan menegaskan ia tidak membuat kesalahan, justru pemikiran kuno dari tetua lah yang salah. Akhirnya Nyonya Ruyan berhasil memukul mundur dua tetua dan lainnya dengan klon Phoenix. Hal itu pun membuat para tetua dan lainnya menyatukan kekuatan dan mengeluarkan burung Phoenix yang sangat besar, yaitu untuk menyerang. Ketika itulah Adipati langsung membantu. Ia pun mengeluarkan tubuh guntur naganya. Namun pada akhirnya ia pun terpental oleh serangan Phoenix besar tersebut. Kemudian Nyonya Ruyan langsung menangkap suaminya yang hendak akan jatuh. Setelah itu para tetua klan Phoenix akan membawa Nyonya Ruyan kembali ke klan untuk dihukum. Dan ketika serangan Phoenix akan menyerang Nyonya, Adipati refleks langsung melindungi istrinya. Hal itu pun membuat Nyonya Ruyan mengingat ketika putrinya dulu dihabisi oleh ketua. Tentu saja Nyonya Ruyan sangat marah. Ia pun nampaknya akan mengeluarkan transformasi Phoenix bentuk kelima. Hal itu pun membuat tetua terkesan karena selama lebih dari 100 tahun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencapai bentuk kelima dari Phoenix. Nyonya Ruyan menegaskan dia tidak akan kembali ke klan. Ditambah lagi ia sangat marah karena para tetua telah menyakiti suaminya. Kemudian Nyonya Ruyan menyerang para tetua dengan kekuatan Phoenix-nya. Dan ketika serangan Phoenix itu akan mengenai Nona Fengno, Nian Bing refleks langsung menghalanginya dengan kekuatan naga. Tapi serangannya tidak mempan. Hingga akhirnya Raja Naga Api turun tangan untuk menolong Nian Bing. Sementara di klan kegelapan terlihatlah ada putri penguasa bulan yang bernama Yoyo.
Lalu tidak lama muncullah Pingso dan lainnya. Mereka melaporkan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan botol Raja Naga Bumi, tapi Pingso dan Pingco gagal mendapatkan botol Raja Naga Kegelapan dikarenakan Raja Naga Kegelapan sangat waspada. Bahkan mereka hampir saja terbunuh oleh Raja Naga Kegelapan. Meski begitu, penguasa bulan tetap puas. Penguasa bulan memberitahu bahwa di benua Yisi ada kekuatan kegelapan yang telah disegel selama ribuan tahun. Jika ia bisa membukanya, maka 7 Raja Naga ditambah dengan pendeta Dewi Es bukanlah lawannya. Tapi untuk mewujudkan hal itu, ia membutuhkan senjata, yaitu bilah pelahap iblis. Akhirnya Hioyo, putri dari penguasa bulan, akan pergi bersama Pincau untuk mencari pedang pelahap iblis. Sedangkan untuk yang lainnya ditugaskan untuk mencari klan Darkness dan ajak mereka untuk bergabung. Setelah para bawahannya pergi, muncullah istri penguasa bulan. Ternyata sebenarnya tujuan mereka membuka segel adalah untuk mencari klan mereka di benua Yisi. Daripada itu harus mengumpulkan 4 botol lainnya. 还差4个瓶子。回归我们的种族。 这么久，终究是 Kembali ke kediaman Adipati, karena Raja Naga Api ada di sini, para tetua klan Phoenix memutuskan untuk pergi, dikarenakan mereka bukan lawan Raja Naga Api. Sedangkan Nian Bing tidak bisa mencegah Nona Fengnu pergi. Kemudian Raja Naga Api pun akan menyembuhkan Adipati, karena Nian Bing akan memasak apapun asalkan Qian bisa menyembuhkan Adipati. Setelah Raja Naga Api menyembuhkan Adipati, Nian Bing memenuhi janjinya, yaitu untuk memasak bagi Raja Naga Api. Kemudian Nian Bing pun mulai memasak dengan menggunakan sebuah bilah dewanya. Ternyata Nian Bing menggunakan 4 senjata dewanya untuk 4 hidangan tersebut yang mempunyai nama yang panjang. 冰火九重天之起。 觉得到底是哪一系的魔法？ Ketika semua mencicipinya, ternyata rasanya sangat luar biasa. Ditambah lagi Nyonya Ruyan tidak menyangka ia bisa mencicipi makanan lezat dari Nian Bing. Dan ia mengerti Nian Bing telah melewati penderitaan selama 7 tahun terakhir. Terlihat mereka berdua pun merindukan satu sama lain. Akhirnya secara resmi Nyonya Ruyan pun menjadi ibu dari Nian Bing. Terlihat Nian Bing pun senang akan hal tersebut. Setelah itu Nyonya Ruyan ingin tahu kehidupan Nian Bing beberapa tahun ini. Nian Bing mengatakan bahwa ia hidup dengan baik. Nyonya Ruyan prihatin mendengar bahwa guru Nian Bing telah meninggal dan Nian Bing hanya hidup sebatang kara mencari makan. Ditambah lagi Nian Bing tidak ingin melibatkan Nyonya Ruyan soal mengapa ibu dan ayahnya dihabisi oleh pagoda Dewa Es. Nyonya Ruyan juga memberitahu lebih baik Nian Bing menyerah mengejar Nona Fengnu dikarenakan terbentur oleh aturan klan. Terlebih lagi sebelumnya Nyonya Ruyan kawin lari dengan Adipati dikarenakan tidak bisa bernegosiasi dengan klan Phoenix. Namun setelah mereka memiliki anak, mereka berdua dikalahkan oleh tetua klan Phoenix. Ditambah lagi ketika itu anak mereka dihabisi oleh tetua klan Phoenix. Nyonya Ruyan mengingatkan lebih baik Nian Bing lupakan Nona Fengnu dikarenakan jika Nona Fengnu keluar dari klan Phoenix, itu akan menjadi pukulan bagi mereka. Hal itu dikarenakan Nona Fengnu adalah Phoenix of Hope dan harus ada yang meneruskan garis keturunan murni. Meski begitu, Nian Bing tetap ingin mengejar Nona Fengnu, walau resikonya ia harus berhadapan langsung dengan klan Phoenix. Nian Bing menyuruh Nyonya Ruyan untuk beristirahat. 我明白你和凤女的情感。他们的事，就时候不早了，您早点。 Setelah di luar, Nian Bing memegang peluit yang diberikan oleh Nona Fengnu sebelumnya. Ia mengatakan apakah dia dan Nona Fengnu benar-benar tidak ditakdirkan. Namun ketika itu Nian Bing melihat Nona Fengnu dan langsung mengejarnya. Ia pun terus mengejar Nona Fengnu sampai ke dalam hutan. Akan tetapi ternyata itu bukanlah Nona Fengnu, melainkan adalah Nona Xiang. Tujuan Nona Xiang adalah menghabisi Nian Bing dikarenakan Nian Bing mempunyai hubungan dengan Nona Fengnu. Ketika pertarungan itu, Nian Bing justru tersenyum karena ia senang, berarti Nona Fengnu benar mencintainya karena membuat anggota klan Phoenix menyerangnya. Mendengar hal itu, pastinya Nona Xiang menjadi marah karena Nian Bing menginginkan Phoenix of Hope mereka. Terlihat Nian Bing meremehkan Nona Xiang karena Nona Fengnu saja belum tentu bisa mengalahkannya.
Ternyata ambisi Nona Xiang harus menghabisi Nian Bing. Dengan begitu, maka Nona Fengnu tidak akan meninggalkan klan Phoenix. Nian Bing yang mengetahui bahwa Nona Fengnu mendapat masalah dari tetua klan Phoenix, ia pun harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan menemukan Nona Fengnu. Sementara di klan Phoenix, tetua menyerang Nona Fengnu dikarenakan ia tidak percaya bahwa Nona Fengnu hanya berteman biasa dengan Nian Bing. Tetua menegaskan sebagai Phoenix of Hope, Nona Fengnu dilarang bergaul dengan orang luar dan harus fokus untuk berkultivasi. Kembali ke pertarungan Nian Bing dan Nona Xiang. Nona Xiang terkejut Nian Bing bisa mengeluarkan sihir tingkat tinggi. Terlihat Nona Xiang tidak berdaya melawan Nian Bing yang menggunakan tangan kiri Dewa Api untuk menyerang. Nona Xiang juga mengetahui bahwa di mansion sebelumnya Nian Bing menyembunyikan kekuatannya ketika bertarung. Karena Nona Xiang tidak akan memberitahu di mana Nona Fengnu, Nian Bing pun akan menyerangnya kembali. Namun muncullah tetua Feng Kong. Ia juga berambisi harus menghabisi Nian Bing. Dengan begitu, maka Nona Fengnu akan dimaafkan oleh klan Phoenix. Nian Bing mengatakan itu hanyalah aturan klan yang bodoh dan ia tidak mengerti mengapa aturan klan Phoenix begitu jahat. Ditambah lagi hanya demi garis keturunan murni yang konyol, klan melarang Nona Fengnu untuk jatuh cinta dengan orang luar. Tapi tetua menegaskan Nona Fengnu adalah Phoenix of Hope mereka dan tidak bisa ternodai. Kemudian Nian Bing mengeluarkan wujud sejati Dewa Api untuk melawan tetua Feng Kong. Hal itu pun membuat tetua Feng Kong terkejut. Meski begitu, ia tetap akan menghabisi Nian Bing dikarenakan Nian Bing menginginkan Phoenix of Hope mereka. Dan Nian Bing harus dihabisi. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Nian Bing yang mengetahui bahwa sihir apinya dibatasi, ia pun akan memadukan sihir untuk melawan tetua. Lantas Nian Bing langsung menyerang dengan kekuatan 4 elemennya. Terlihat kekuatan naga cahaya yang dikeluarkan oleh Nian Bing membuat tetua cukup kewalahan melawan Nian Bing. Akhirnya tetua Feng Kong akan mengeluarkan kekuatan esensi darahnya dan Nian Bing adalah orang yang pertama kali memaksanya melakukan ini. Akhirnya dengan teknik tersebut berhasil membuat Nian Bing tepar. Walau hal itu membuat tetua Feng Kong cukup terluka parah dan ia pun membawa Nona Xiang kembali ke klan Phoenix. Kembali kepada Nona Fengnu yang memohon agar para tetua melepaskan Nian Bing dan ia berjanji akan setia kepada klan. Tidak lama muncullah tetua Feng Kong yang membawa Nona Xiang kembali. Nona Fengnu yang mendengar bahwa Nian Bing telah mati, yaitu oleh serangan Phoenix tetua, dia pun sangat marah kalau bukan karena aturan klan Nian Bing tidak akan mati. Ditambah lagi mengapa para tetua tidak mempercayainya. 已经死了，难道是凤爷？解释，为什么你们都要把我？风女， Nona Fengnu mengerti mengapa Nyonya Ruyan meninggalkan klan, yaitu demi orang lain. Ditambah lagi para tetua lah yang memaksanya menyerang, dikarenakan terlalu berpaku kepada aturan klan, yang menyebabkan Nian Bing mati. Hingga akhirnya para tetua memakai formasi untuk menenangkan Nona Fengnu. Sementara terlihat Raja Naga Api mengetahui Nian Bing melindungi dirinya sebelum terkena serangan api. Akan tetapi Raja Naga Api tahu bahwa Nian Bing sedang sekarat. Diperlihatkanlah di lautan kesadaran Nian Bing, ia pun bertemu dengan gurunya. Terlihat Raja Naga Api mencoba untuk menyembuhkan Nian Bing, tapi Nian Bing tetap tidak sadar dikarenakan terkena api Phoenix tingkat martial science. Saat itu pedang cahaya juga tidak mau meninggalkan Nian Bing. Akhirnya Raja Naga Api mencoba menyembuhkan Nian Bing kembali. Sementara Nian Bing diajak pulang oleh guru dan ibunya, tapi Nian Bing tidak mau dikarenakan ia masih harus membalaskan dendam guru dan ibunya. Hal itu pun membuat Nian Bing bangun.
Saat itu Raja Naga Api pun mengolok-olok Nian Bing, mengapa Nian Bing bisa dipanggang oleh burung Phoenix. Ditambah lagi mengapa Nian Bing menyinggung klan Phoenix. Raja Naga Api pun tahu Nian Bing mengkhawatirkan Nona Fengnu, padahal kondisi Nian Bing sekarang terluka parah. Qian juga mengatakan Nian Bing cukup beruntung dikarenakan bisa selamat dari serangan Phoenix Martial Saints. Kemudian Raja Naga Api menyuruh Nian Bing bermeditasi untuk memulihkan kekuatan mental dan sihirnya. Sementara Nona Fengnu masih sangat marah kepada para tetua dan ia ingin membalaskan kematian Nian Bing. Di sisi lain, di Pagoda Dewa Es, Pendeta Dewi Es menanyakan kepada Bing Yun persiapan kompetisi penyihir baru 5 kerajaan. Bing Yun bilang tidak ada masalah. Kemenangan akan tetap menjadi milik Pagoda Dewa Es. Pendeta Dewi Es menyuruh Bing Yun memenangkan kompetisi sekaligus membawa kembali batu Dewi Es dikarenakan Bing Lu telah gagal melakukannya. Ia juga mengingatkan pelatihan di Pagoda Dewa Es sangat kejam dan itu untuk mencapai tingkatan tertinggi. Jangan sampai gagal berkultivasi seperti Bing Ling, yaitu ibu dari Nian Bing. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Chef Fedora NS part 20-nya di season 2 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan di-update cepatnya, oke? Dan kita akan sampai ke episode terbaru dari Nian Bing. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, loncengnya juga. Jangan lupa dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.